Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Sahabat mungkin masih mengingat dan masih hangat-hangatnya di otak dan kepala sahabat-sahabat bahwa selama ini akun Fufu Fafa yang menjadi perdebatan, siapakah pemilik akun Fufu Fafa yang sebenarnya. Akun Fufu Fafa pernah dikatakan oleh Mas Roy Suryo bahwa akun Fufu Fafa ini 99,9% adalah milik Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka. Ingin mengkonfirmasi dan mengklarifikasi apakah benar Fufu Fafa itu diduga keras berkaitan dengan calon Wakil Presiden yang akan dilantik. Dan kalau memang benar, apa ciri-ciri yang menjadi dasar itu? Terus yang ketiga yang juga menarik, sejauh mana dampaknya ini? Karena pemerintahan baru akan berjalan 20 Oktober. Nah, kalau ada situasi yang kritikal seperti ini, bagaimana meminimalisasi potensi itu? Bersama Roy Suryo. Ya, Mas, seberapa yakin Fufu Fafa itu memang? Ya, kita sebagai manusia sebenarnya boleh yakin kan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita jangan terlalu sempurna gitu, karena kalau sempurna kan milik Allah. Ya udahlah 99,9%. 99,9%. Yang 1% itu sisakan kalau ada, misalnya kalau di survei itu kan ada margin of error gitu. Nah, 0,1%. 0,1% margin error. Kalau itu memang betul milik orang yang tadi saya sebutkan di awal, bagaimana kita bisa mengkonfirmasi kebenaran itu? Nah, sebenarnya gini, cara mengkonfirmasi kebenaran kalau sebuah jejak digital itu memang ada dua cara, ya. Yang pertama, cara scientific secara evidence-nya, ya. Ini memang hanya bisa dilakukan oleh memang petugas yang diperbolehkan oleh hukum kita untuk kemudian mengambil evidence itu dari server. Dan ini saya katakan dalam berbagai tulisan saya sangat mudah sebenarnya. Karena apa? Karena kepolisian misalnya, atau mungkin kalau KPK, tapi ini bukan ranahnya KPK ya, tapi kepolisian itu misalnya ngambil tuh yang biasanya itu dari X atau Twitter, kemudian yang biasanya dari Facebook, itu kan mereka kan harus minta izin dulu karena itu servernya ada di luar. Akun Kaskus ini itu servernya ada di Indonesia. Namun penting untuk kita pahami bersama bahwa dalam video ini ada seorang bapak yang kemudian dengan tegas menyatakan bahwa 100% akun Fufu Fafa ini diciptakan oleh Roy Suryo. Artinya bahwa ketika berbicara terkait tentang Fufu Fafa, maka pasti yang akan kita ingat, yang akan kita bayangkan itu adalah Roy Suryo. Jadi ini merupakan tanpolang keras. Itu juga salah satu alasan kenapa misalnya Roy Suryo tidak melaporkan akun TikTokers Mbak Nita ini, itu karena dia tidak bisa membuktikan bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik Gibran Rakabuming Raka, karena jelas pernyataan kedua orang yang saya upload, yang saya posting videonya di dalam konten kali ini, itu dengan jelas mengatakan bahwa akun Fufu Fafa 100% adalah milik Roy Suryo. Jadi tak perlu berlama-lama seperti apa cibiran dan pernyataan menohok yang disampaikan oleh kedua orang ini dan mempertegas bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Roy Suryo. Kita simak videonya berikut ini. Nah, yang ingin saya tegaskan pada kesempatan ini adalah Fufu Fafa itu ya milik, ya, coined by Roy Suryo, artinya diciptakan oleh Roy Suryo 100%. Karena bagaimanapun ketika Anda mendengar Fufu Fafa, maka sebenarnya itu tidak terhubung pada Gibran ya, tetapi terhubung pada, melekat pada, embedded pada Roy Suryo. Karena sekali lagi kata Fufu Fafa itu dipopulerkan, diciptakan oleh Mas Roy Suryo untuk ya menggambarkan satu situasi dan sebagainya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini terlepas dari persoalan akun, pemilik akun. Saya sedang berbicara pada level penciptaan frase, penciptaan kata, istilah, terminologi yang disebut dengan
Fufu Fafa ya. Jadi Fufu Fafa itu coined by Roy Suryo 100% ya. Jadi tidak lagi 99,9%. Boleh dikatakan bahwa Fufu Fafa itu inherent, melekat pada diri Mas Roy Suryo. Jadi dia tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi kalau kita bicara tentang dua pohon yang berbeda, yang satu saling bercross begitu, dan kemudian dari tahun ke tahun, lama kemudian dia bisa menyatu dan tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi kalau kita ingat Samsul, kita ingat Masinton Pasaribu. Kalau kita ingat Kedunguan, kita ingat Rocky Gerung. Kalau kita ingat Bebek Lumpuh, kita ingat Profesor Amin Rais. Kalau kita ingat Fufu Fafa, maka pastilah kita akan mengingat sosok Roy Suryo. Nah, disinilah sebenarnya yang paling menarik di situ, bahwa seringkali kita bisa mempopulerkan satu istilah-istilah atau frase-frase atau kata-kata yang ingin kita katakanlah konsepkan. Artinya kita maknai kata itu dan kemudian kita mempopulerkan, mengulang. Karena ada ungkapan yang mengatakan apa yang sering Anda katakan sebenarnya akan menunjukkan tentang jati diri kita ya. You are what you say. You are what you said. Jadi Anda adalah apa yang Anda katakan. Anda adalah apa yang Anda sampaikan. Jadi ini mau mengatakan ketika Roy Suryo terbiasa dengan persoalan Fufu Fafa, bersemangat dengan Fufu Fafa. Fufu Fafa adalah Roy Suryo, Roy Suryo adalah Fufu Fafa, Fufu Fafa adalah Roy Suryo. Di mana ada Roy Suryo, di situ ada Fufu Fafa. Di mana Fufu Fafa, di situ ada Roy Suryo. Pada akhirnya kita harus merelakan bahwa Fufu Fafa itu adalah milik dari Roy Suryo, bukan milik siapa-siapa. Secara terminologi, secara coined by, diciptakan oleh Roy Suryo ya. Dan inilah yang menjadi sebuah saya kira boleh dikatakan teman-teman mesti merelakan bahwa Fufu Fafa itu adalah milik Roy Suryo. Berikanlah ya kepada Roy Suryo istilah itu, karena saya sangat yakin bahwa tanpa Fufu Fafa, Roy Suryo kehilangan gaya, kehilangan stylenya. Upaya Roy Suryo untuk membuktikan bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka memiliki target politik yang sangat jelas, bahwa Roy Suryo bermaksud melemahkan dan mendelegitimasi posisi kabinet Prabowo Gibran, sekaligus ia ingin melemahkan keberadaan seorang Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana pandangan filsafat penolong kita untuk menjawab pertanyaan, apakah deretan bukti-bukti yang disampaikan oleh Roy Suryo itu dapat mengubah konstelasi politik tanah air kita? Ketika kita mencoba menganalisis upaya Roy Suryo yang sistematis, terstruktur, dan bahkan masif untuk membuktikan akun Fufu Fafa itu adalah milik Gibran Rakabuming Raka, dan ia ingin mengkapitalisasi upayanya untuk membuktikan itu dengan menemukan spot-spot pandangan-pandangan pemilik akun itu yang terkesan sangat sarkastis, bahkan melabrak etika dan moralitas yang pantas dan patut untuk kita memahami tentang dinamika politik dan demokrasi di tanah air kita. Sekali lagi, upaya itu harus kita lihat sebagai sebuah cara untuk melakukan investigasi yang dibangun dengan daya kritis, yang saya katakan itu normal, itu wajar. Tetapi teman-teman, apakah usaha seorang Roy Suryo itu dapat kita terima sebagai sebuah proses yang normal, yang wajar dalam konstelasi politik tanah air kita? Saya ingin mengatakan mungkin itu tidak akan menemukan ke titik yang seharusnya dalam rangka memastikan bahwa dinamika politik yang ada di tanah air kita tidak akan mengalami perubahan signifikan terkait dengan posisi Gibran yang saat ini jelas-jelas adalah wakil presiden yang sudah definitif. Bahwa motivasi yang terselip dalam usaha Roy Suryo untuk menelanjangi
akun Fufu Fafa itu dibarengi dengan motivasi yang palsu. Motivasi palsu itu adalah motivasi yang tidak membangun, tidak konstruktif, tetapi justru motivasi yang ingin menghancurkan, mengalahkan, membuat realitas di sekitarnya itu menjadi tidak berjalan secara konstruktif. Dalam hal ini, saya ingin katakan, upaya Roy Suryo itu tidak akan membuahkan hasil. Mengapa? Karena dibangun di atas dasar pondasi motivasi yang tidak jujur, yang tidak berdasar pada realitas sosial, politik, dan sejarah kita hari ini. Bahwa kita hari ini sudah mempunyai pemimpin-pemimpin kita yang definitif. Sudah ada presiden dan wakil presiden yang definitif. Karena itu, upaya untuk mencari tahu, mengeksplorasi berbagai macam upaya untuk membuktikan bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Sekali lagi saya ingin katakan, usaha itu hanya sia-sia belaka. Mengapa? Karena motivasinya dibangun oleh motivasi yang tidak jujur dan menyelip di dalam hatinya bahwa kalau toh kita katakan Roy Suryo punya kebenaran, maka kebenaran yang diungkap oleh Roy Suryo itu adalah kebenaran menurut pemikirannya sendiri. Dan itu tidak pernah berbasis pada kebenaran yang menjadi pengetahuan umum. Artinya yang telah menempatkan Prabowo Gibran sebagai pasangan presiden, wakil presiden Indonesia, dan bahkan seorang yang bernama Gibran sekarang ini adalah the real Vice President Republik Indonesia. Jadi maaf saudara Roy Suryo, Anda termasuk orang yang ingin melakukan upaya investigasi yang itu mungkin menggunakan kecakapan dan kompetensi Anda. Tetapi menurut Sigmund Freud, motivasi Anda untuk menyelami kedalaman problem di seputar akun Fufu Fafa itu tidak dapat dibenarkan karena motivasi Anda penuh dengan kepalsuan, motivasi Anda tidak jujur, dan Anda menyembunyikan kepentingan yang itu bukan mengonstruksi realitas tetapi ingin menghancurkan realitas. Karena itu teman-teman, sebetulnya kita tidak perlu terlalu pusing dengan upaya sistematis Roy Suryo untuk sekali lagi membuktikan di sana sini upayanya untuk melemahkan kabinet Prabowo Gibran atau mendemigrasi seorang yang bernama Gibran. Karena apa? Karena realitas historis kita hari ini, kita sudah punya pemimpin baru, dan wakil presiden kita saat ini adalah Gibran Rakabuming Raka. Jadi teman-teman, mari kita jadikan catatan-catatan yang disampaikan oleh seorang Roy Suryo, kalaupun itu dianggap sebagai kebenaran, tetapi kebenarannya adalah kebenaran menurut pemikirannya sendiri. Kita hanya menjadi orang yang memiliki kebenaran yang dikayosuni. Artinya kebenaran menurut pemikirannya kita sendiri, kebenaran yang relatif, kebenaran yang kadang-kadang kita bisa berubah-ubah dan mencela-mencela. Dalam konteks ini saya ingin katakan seorang Roy Suryo mungkin bisa dikatakan kebenarannya mencela-mencela, dan dia bukan termasuk orang yang ingin melakukan investigasi dalam rangka menemukan kebenaran yang sejati, yaitu Aletheia.